Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arjuna Duente dan rekan saya Dewi Sintia Maharani, Garudanto Adam dan Raihan Pramudia. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kelas L. Pada video kali ini kami akan memaparkan artikel Hukum Pelayanan Publik terkait analisis kebijakan sampah makanan. Artikel ini diangkat dari tugas individu salah satu anggota kelompok kami yakni Dewi Sintia Maharani. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, latar belakang. Sampah makanan merupakan isu penting bagi kebutuhan pangan global dan lingkungan. Baik tata kelola yang terkait langsung dengan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keterkaitan langsung dengan lingkungan meliputi ketersediaan pangan, energi, dan perubahan iklim. Sementara itu, keterkaitan langsung dengan ekonomi meliputi ketersediaan pangan, peningkatan biaya konsumsi, pengelolaan limbah, dan pasar komoditas, serta keterkaitan langsung dengan sosial meliputi kesetaraan dan kesehatan. Adapun studi lain menunjukkan bahwa antara 1/3 dan 1/2 dari produksi pangan dunia adalah tidak dikonsumsi, yang hal tersebut mengarah ke dampak negatif di seluruh rantai pasokan makanan, termaksud rantai pasokan makanan rumah tangga. Adapun sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mencegah dan mengurangi sampah makanan untuk melakukan transmisi ke sumber daya yang lebih efisien lagi. Setelah Arab Saudi, yang merupakan negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, menurut skala prioritas dan hasil tinjauan FAO pada tahun 2016, maka di Indonesia ditemukan sampah makanan yang berjumlah 13 juta ton per tahun, yang dapat diartikan dalam perumpamaannya bahwa kasus tersebut diperkirakan sama dengan 500 kali dengan berat tubuh Monas, dan ditaksir dapat menghidupi manusia sebanyak 28 juta. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, termaksud makhluk hidup yang ada di dalamnya. Secara tidak langsung, konsep dalam negara kita Indonesia, rasa damai, sejahtera, dan kemakmuran untuk masyarakat Indonesia yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan sengaja menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyediakan sesuatu untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam perlindungan negara, baik terhadap warga negaranya untuk mendapatkan hak lingkungan hidup yang baik yang terjaga tatanan dari aktivitas perekonomian nasional.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, secara formil adalah suatu wujud dari adanya pemenuhan hak dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merujuk kepada pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pada artikel ini telah tersedia rumusan masalah yang dapat memperjelas lagi artikel yang telah disusun ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana analisis tentang pelayanan publik menurut undang-undang. Yang kedua, bagaimana analisis tentang pengelolaan sampah menurut undang-undang. Sehingganya untuk mendapatkan kejelasan yang sejelas-jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sampah makanan dalam hal pelayanan publik. Jadi pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif. Di antara lainnya ada pekerjaan, pengajaran, pendidikan dan usaha, lingkungan hidup, tempat tinggal, sumber daya alam, dan faktor strategis lainnya. Dijelaskan pada pasal 18 huruf I, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tujuan pelayanan. Pernyataan ini disebabkan oleh klausul konstitusi semua negara yang menyebutkan bahwa negara harus memberikan berbagai fasilitas kepada warga negaranya. Salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintahan adalah pelayanan pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pada pasal 11 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah dan atau pihak lain yang bertanggung jawab atas hal itu. Pelayanan publik sendiri dalam hal pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota agar berupaya mewujudkan lingkungan yang sehat. Dalam hal ini, pelayanan publik di bidang food waste, pemerintah diharapkan memiliki alat sebagai rekayasa yang dapat meminimalisir adanya potensi dari food waste. Pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan tentang arti sampah yang dimana artinya ialah sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia untuk proses alam yang berbentuk padat. Di sini yang dimaksud dengan sampah adalah segala jenis benda yang dibuang yang berasal dari pembuatan manusia, baik itu dari kegiatan komersial, proses alam yang berbentuk padat yang bisa didaur ulang ataupun tidak, maupun hasil dari proses industri. Dalam mengelola sampah, lebih difokuskan dalam limbah yang berbentuk cair, namun belum diatur dalam undang-undang ini. Limbah sampah makanan memiliki 3 golongan, yaitu sampah spesifik, sampah rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga. Pengertian sampah spesifik ialah sampah yang berupa hasil namun jenis sampah ini belum diatur dalam undang-undang. Pengertian sampah rumah tangga ialah sampah yang asalnya dari kegiatan sehari-hari dalam kegiatan rumah tangga, dan dalam sampah rumah tangga ini masih ada tahap untuk pemilahan sampai dalam kategori sampah organik ataupun sampah non-organik. Di mana sampah organik yaitu sampah berupa sayuran atau sisa makanan yang dapat kering, sedangkan sampah non-organik ialah seperti plastik, kaleng, atau kertas. Dalam mengolah sampah harus didasarkan dengan asas keadilan, asas kemanfaatan, asas nilai ekonomi, asas keamanan, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas kesadaran, asas kebersamaan, dan asas keselamatan. Semua asas ini dilaksanakan agar menunjukkan bahwa asas ini merupakan landasan atau pemikiran dan ideologi dari
kebijakan yang harus dipahami dalam mengelola sampah. Dalam mengelola sampah juga harus memiliki tujuan, yaitu dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan masyarakat dengan menjadikan sampah menjadi sumber daya yang berguna. Selain itu, tujuan dikelolanya sampah ialah untuk mengurangi banyaknya tumpukan sampah yang mana tumpukan sampah dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Maka dari itu, dalam tujuan mengelola sampah dengan baik dapat menjadi kunci awal membuat hidup sehat dan ramah lingkungan. Dalam menyelenggarakan satu peraturan yang mengatur tentang sampah, harus dilandaskan pada cara pencegahan sampah yang dapat memberikan manfaat yang baik dan mampu mengurangi tingginya tingkat permasalahan sampah. Tidak hanya dalam peraturan saja, sebagai masyarakat yang menikmati indahnya lingkungan wajib untuk peduli dan menjaga lingkungan dengan memisahkan sampah organik dan non-organik setiap harinya, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan limbah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel yang telah dibahas sebelumnya. Jadi yang pertama, pada pasal 5 Undang-Undang menjelaskan bahwa pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan sebagaimana tujuan yang dimaksud. Pada pelayanan publik, dalam hal pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk upaya mewujudkan lingkungan yang sehat. Kedua, sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dimaksudkan merupakan segala jenis benda buangan atau aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, industri, maupun proses-proses alam yang berbentuk padat, baik dapat didaur ulang maupun tidak dapat didaur ulang. Demikian presentasi dari saya yang mewakili kelompok 6, Garudanto Adam Adiatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.